Halo teman-teman mahasiswa, bersama saya Sutrisno. Ya, saya akan menjelaskan tentang Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ini lahir pada tanggal 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1996 di Cambridge, Massachusetts, USA. Nah, Thomas Kuhn menyelesaikan studi doktoralnya di Harvard. Pada tahun 1964, ia mendapat gelar profesor dalam bidang filsafat dan sejarah ilmu di Universitas Princeton. Kemudian pada tahun 1979 sampai 1991, ia bertugas di Massachusetts Institute of Technology. Karya Kuhn yang paling terkenal adalah karya di dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution yang diterbitkan pada tahun 1962. Kuhn memakai istilah revolusi untuk menggambarkan proses invensi dalam sains dan memberi penekanan serius pada aspek wacana ilmiah. Karya tersebut mampu merevolusi sejarah dan filsafat ilmu, dan konsep tentang paradigma digunakan secara luas dalam segala bidang prinsip ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologi. Gagasan paradigma ini sekaligus merupakan tanggapan terhadap pendekatan Popper pada filsafat ilmu pengetahuan. Nah, menurut Kuhn, Popper menjungkir balikan kenyataan dengan terlebih dahulu menjelaskan terjadinya ilmu empiris melalui hipotesis yang disusul dengan upaya falsifikasi menurut Kuhn. Pemikiran Thomas Kuhn dalam The Structure of Revolution juga mengkritik pandangan positivisme dan falsifikasi Popper. Menurut Kuhn, positivisme memandang perkembangan ilmu pengetahuan bersifat kumulatif. Di sini berarti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berasal dari gabungan beberapa ilmu pengetahuan yang sudah ada, yang telah ada. Menurut Kuhn, bahwa revolusi perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terjadi secara kumulatif tetapi terjadi secara non-kumulatif. Artinya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak berasal dari gabungan beberapa ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi terjadi secara revolusioner melalui tahapan-tahapan tertentu. Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui cara revolusi ilmiah, sedangkan revolusi ilmiah terjadi lewat perubahan paradigma. Menurut Kuhn sendiri menjelaskan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang nilai-nilai, metode-metode prinsip, dasar, atau memecah suatu masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Kita masuk dalam isi pemikiran Kuhn. Ya. Kuhn memulai dari paradigma pertama atau pra-paradigma, kemudian dia masuk dalam normal science, lalu normal science berkembang menjadi anomali science, lalu krisis, kemudian terjadilah revolusi science, dan kemudian menjadi paradigma baru atau paradigma science kedua. Revolusi ilmiah merupakan konsep Thomas Kuhn yang didefinisikan sebagai perubahan drastis dalam tahap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan atau merupakan fase. Nah, perkembangan non-kumulatif yang di dalamnya terdiri dari paradigma lama yang digantikan seluruhnya atau oleh sebagian paradigma baru yang dianggap bertentangan. Menurut Kuhn bahwa kemajuan ilmiah itu pertama-tama bersifat revolusioner, cepat dan drastis, bukan maju secara kumulatif. Menurut Kuhn, hal ini menunjukkan bahwa revolusi ilmiah non-kumulatif untuk menuju perkembangan fase baru, yang mana sebuah paradigma yang lama diganti secara keseluruhan atau sebagian oleh yang baru dan menggantikannya, sehingga berakibat pada perbedaan mendasar antara paradigma lama menjadi paradigma baru. Contohnya, ya sebuah revolusi ilmiah misalnya pada perubahan teori geosentris ke heliosentris yang dikenal sebagai revolusi Kopernikan.
yang menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari. Revolusi ilmiah dalam perspektif Kuhn terjadi melalui beberapa lompatan-lompatan radikal dan revolusioner sebagai berikut ini. Revolusi sains. Ya, pada fase ini terjadi akumulasi ilmu pengetahuan yang mana para ilmuwan berusaha mengembangkan paradigma yang sedang menjadi terkenal, yang paling berpengaruh. Nah, kemudian dalam perkembangan paradigma lama mengalami kelumpuhan analitik atau tidak mampu memberikan jawaban dan penjelasan terhadap banyak persoalan yang muncul. Nah, ini disebut sebagai normal science. Normal science yaitu situasi ketika sebuah paradigma menjadi sedemikian dominan atau dianggap benar sehingga ia digunakan sebagai indikator utama dan umum sampai seakan-akan tidak perlu mempertanyakan ulang prinsip-prinsip pertamanya. Nah, normal science ini memberikan isyarat kegiatan penelitian yang secara teguh berdasarkan satu atau lebih pencapaian ilmiah di masa lalu sebagai pemberi inspirasi keilmuan. Kemudian para ilmuwan tidak mampu lagi mengelak dari pertentangan karena tidak terjadi karena terjadi banyak penyimpangan. Nah, penyimpangan dalam fase ini yang disebut sebagai anomali. Anomali adalah terjadinya ketidakselarasan antara kenyataan yang ada dengan paradigma yang digunakan ilmuwan. Anomali yang muncul misalnya dalam bidang biologi yang mempelajari makhluk hidup. Rupanya terjadi anomali dalam ilmu biologi di mana makhluk hidup yang tinggal di darat mempunyai ciri yang berbeda dengan makhluk hidup yang berada di dalam laut. Maka dari itu perlu ilmu spesifik yang mempelajari khusus makhluk hidup yang ada di lautan. Anomali pada fase ini dijadikan sebagai syarat awal terjadinya proses penemuan baru. Kemudian akibat yang muncul karena banyak anomali, maka timbullah krisis. Sebagian dijelaskan Kuhn bahwa ketika penyimpangan memuncak, suatu krisis akan muncul dan paradigma itu sendiri mulai disangsikan validasinya. Nah, adanya anomali ini merupakan prasyarat bagi penemuan baru yang akhirnya dapat mengakibatkan perubahan paradigma. Anomali muncul hanya dengan latar belakang yang disediakan oleh paradigma. Kemudian pada fase krisis ini, paradigma mulai diragukan kebenarannya. Krisis tersebut terjadi dengan hebatnya, kemudian mengantarkan jalan untuk menuju fase revolusi. Nah, pada fase revolusi inilah kemudian muncul paradigma baru atau paradigma kedua yang memiliki jawaban atas persoalan yang muncul dari paradigma sebelumnya. Nah, evolusi ilmu ini adalah terjadinya suatu lompatan-lompatan dan perubahan-perubahan secara drastis. Menurut Kuhn, proses revolusi ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai proses terbentuknya sejarah ilmu pengetahuan. Nah, revolusi ilmiah pada akhirnya akan memunculkan paradigma berdasarkan studi ilmuwan baru yang dikaji berdasarkan deteksi baru menjadi teori baru berada dalam tataran unggul dalam membentuk paradigma baru dengan sudut pandang baru dan teknik metodologinya lebih unggul dibandingkan paradigma lama dalam memecahkan masalah yang muncul. Sumbangan Kuhn terhadap ilmu pengetahuan. Pemikiran Kuhn memberi sumbangan yang jelas terhadap ilmu pengetahuan, yaitu istilahnya revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan. Oke, dengan demikian kunci utama revolusi ilmiah adalah ada pada metodologinya. Artinya alam tidak serta-merta berubah, namun metode pencarian penjelasan akan gejala alam kadang-kadang revolutif, perlu perubahan cepat. Nah, inilah sumbangan Kuhn
bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori paradigma yang ditawarkan Kuhn mengimplikasikan bahwa ilmu tidak berkembang secara evolutif, tetapi ilmu pengetahuan berkembang secara revolutif science. Tokoh yang berikutnya adalah Imre Lakatos. Imre Lakatos atau Imre Lipšic lahir di Hungaria pada tanggal 9 November tahun 1922. Ia telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Debrecen dan mendapat ijazah dalam bidang ilmu matematika, fisika, dan filsafat pada tahun 1944. Selama hidupnya, ia telah meninggalkan Hungaria karena adanya serangan dari Uni Soviet. Ia berlari ke Inggris pada tahun 1950. Di Inggris, ia menjadi profesor logika di London School of Economics. Lakatos mengatakan, philosophy of science without history of science is empty. History of science without philosophy of science is blind. Di sini ia menjelaskan adanya hubungan yang erat antara filsafat ilmu pengetahuan dan juga sejarah sains. Ia menegaskan bahwa adanya hubungan kedua ilmu ini adalah untuk menyatakan realitas dari fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Kemudian ia juga menyanggah beberapa filsafat yang diungkapkan oleh Karl Popper. Lakatos memberikan pertanyaan seperti, can we save scientific criticism for falsifilism? Is it possible to have falsifilism theory of scientific progress? Lakatos mengkritisi Karl Popper. Sebagaimana yang kita tahu, Karl Popper adalah seorang filsuf yang menekankan adanya proses falsifikasi pada setiap riset atau observasi oleh para ilmuwan. Bagi Lakatos, Karl Popper menuntut para ilmuwan untuk melakukan riset ilmiah dengan jalan observasi yang difalsifikasi. Hal ini dianggap sebagai pseudo ilmiah untuk memenuhi setiap pemfalsifikasian yang potensial. Demikian juga Lakatos mengkritisi Thomas Kuhn. Sebenarnya Lakatos ingin memecahkan kembali pertentangan pendapat antara falsifikasionisme Popper dan struktur revolusi ilmiah oleh Thomas Kuhn. Lakatos berusaha mencari satu metodologi yang harmonis dan mencari titik terang atas pertentangan antara kedua filsuf ini, di mana ia juga menjelaskan akan adanya paradigma-paradigma baru yang akan dikeluarkan dari suatu riset sebagaimana yang telah disampaikan oleh Thomas Kuhn. Lakatos menunjukkan bahwa sesungguhnya teori yang selama ini kita ketahui adalah suatu kumpulan dari ide-ide yang rapuh. Ia mengatakan bahwa ada suatu perbedaan dari kumpulan gagasan umum tentang ide-ide itu. Ketika suatu gagasan-gagasan umum itu disatukan, maka akan timbullah suatu hardcore atau inti program. Yang kemudian inti-inti ini ketika dikumpulkan atau hardcore ini dikumpulkan menjadi suatu penelitian bagi para ilmuwan dan juga menjadi suatu bahan observasi bagi para ilmuwan akan disampaikan sebagai research program. Lakatos menunjukkan kekritisannya pada proses falsifikasi milik Karl Popper. Pertama, falsifikasi yang sembarangan itu berbahaya bagi suatu ide-ide yang konkret atau yang sudah mapan atau yang disebut hardcore. Di sisi lain, ia juga setuju dengan adanya proses falsifikasi pada teori yang belum mapan. Maka dari itu, sesungguhnya Lakatos menunjukkan bahwa proses falsifikasi itu memang perlu terjadi, tetapi harus tepat sasaran. Maka tidak bisa sembarangan dikaitkan proses falsifikasi pada suatu ide-ide tertentu.
Maka ketika proses falsifikasi itu ditempatkan pada ide yang sudah mapan, maka akan terjadi ketidaksinambungan. Sebaliknya, ketika proses falsifikasi itu ditempatkan pada ide yang belum mapan, maka hal itu akan menunjang observasi dari para ilmuwan. Lakatos memberikan contoh tentang pergerakan orbit Uranus. Menurutnya, pada kasus ini bukanlah teori yang salah, tetapi ia menyampaikan bahwa uraian tentang kondisi awal tidak mencakup perhitungan planet Neptunus yang telah ditemukan kemudian. Setelah membaca dari beberapa sumber, diketahui bahwa inti pokok dari ajaran filsuf Lakatos ini adalah Methodology of Scientific Research Program. Ini merupakan suatu pemikiran orisinalitas dari Imre Lakatos. Pemikiran ini adalah untuk mengembangkan pemikiran alternatif agar terjamin adanya kemajuan dalam teori ilmiah dengan mengedepankan suatu riset-riset yang bisa dikembangkan oleh para ilmuwan. Pada Methodology of Scientific Research Program ini terdapat 3 elemen penting. Yang pertama adalah hardcore, yang kedua adalah lingkaran pelindung atau protective belt, dan yang ketiga adalah rangkaian teori. Yang pertama adalah inti pokok program riset ilmiah atau hardcore. Lakatos menjelaskan, inti pokok program atau hardcore ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik program diambil dari bentuk hipotesa umum yang mana program atau riset itu dikembangkan. Lakatos memberikan contoh mengenai hukum Kopernikus. Baginya, itu adalah suatu inti pokok program di mana bumi itu dan planet-planet lain mengelilingi matahari, dan yang kedua, bumi itu berputar pada sumbunya atau porosnya. Yang kedua adalah lingkaran pelindung atau the protective belt. Lingkaran pelindung ini adalah bertujuan untuk melindungi hardcore atau menjaga hardcore dari proses falsifikasi yang sembarangan. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan keselarasan antara prediksi program dan hasil dari observasi atau eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan. Lakatos juga menjelaskan bahwa hipotesa ad hoc juga perlu ditolak, sebab hipotesa ad hoc tidak dapat diuji secara independen. Yang ketiga adalah rangkaian teori atau a series of theory. Lakatos menjelaskan bahwa rangkaian teori ini adalah kesinambungan antara teori yang ada atau yang sedang dikembangkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Baginya, yang tidak ilmiah itu bukanlah teori yang tunggal, tetapi suatu rangkaian dari beberapa teori. Maka, sebagai seorang yang bijaksana, hendaknya kita tidak mengkritisi satu teori saja, tetapi juga melihat secara runtut tentang rangkaian-rangkaian teori itu, dan mendapati mana yang salah dari beberapa teori itu. Lakatos menjelaskan, keilmiahan program riset harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ia menekankan bahwa suatu program riset itu dinyatakan ilmiah ketika ia memenuhi derajat koherensi yang mengandung perencanaan yang pasti untuk program riset selanjutnya. Dan yang kedua, program riset itu dikatakan ilmiah ketika ia menghasilkan penemuan akan fenomena-fenomena yang baru. Lakatos menjelaskan pada Methodology of Scientific Research Program adanya suatu term heuristik. Term heuristik ini adalah untuk mengkarakterisasi program riset. Terdapat 2 jenis heuristik. Yang pertama adalah heuristik negatif dan heuristik positif. Secara umum, heuristik adalah tatanan aturan untuk membantu pencarian atau eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan. Negatif heuristik adalah anjuran agar para ilmuwan tidak melakukan suatu riset-riset yang bertentangan dengan hardcore atau inti program. Jika seorang ilmuwan memodifikasi hardcore atau inti program riset, maka sebenarnya ia keluar dari program tersebut. Di sini, Lakatos juga menegaskan bahwa ia melarang adanya pada modus tollens.
Yang kedua adalah positif heuristik. Pada positif heuristik ini, Lakatos memberikan anjuran agar para ilmuwan melakukan sesuatu pada riset yang sedang ia teliti. Ia menganjurkan adanya proses observasi yang tinggi dan juga penelitian lebih lanjut akan suatu adanya program-program yang sedang ia kembangkan. Lakatos memberikan contoh akan adanya perkembangan teori atom Bohr. Demikianlah penjelasan Imre Lakatos mengenai metodologi of scientific research program dan juga perkembangannya untuk membantu para ilmuwan, membantu mereka untuk menjelaskan riset-riset yang perlu dilakukan terhadap suatu fenomena yang ada. Ia juga menjelaskan antara menyambungkan atau mengharmoniskan pemikiran Karl Popper dan juga Thomas Kuhn. Filsuf yang selanjutnya adalah Paul Carl Verhaeren. Paul Carl Verhaeren lahir di Wina, Austria pada tahun 1924. Ia mempelajari seni teater dan sejarah teater di Institute for Production of Theater, The Methodological Reform of the German Theater di Weimar. Ia adalah seorang filsuf yang suka drama dan juga teater, serta kesenian. Di samping ia mempelajari seni teater dan juga sejarah teater, ia juga mempelajari astronomi, matematika, dan sejarah, serta ilmu filsafat. Kegemarannya pada ilmu filsafat serta ilmu-ilmu pengetahuan yang lain membuat dia mencapai gelar doktor fisika. Kehidupan Paul Carl Verhaeren terus berlanjut hingga sampai pada tahun 1958, ia menjadi seorang guru besar di Universitas California di Berkeley. Di Universitas California, ia berkenalan dengan Weizsäcker, seorang ahli mekanika kuantum. Ketika ia berkenalan dengan Weizsäcker ini, ia mulai mencapai puncak pemikirannya tentang anarkisme ilmu pengetahuan atau anarkisme epistemologis. Anarkisme ilmu pengetahuan atau anarkisme epistemologis ini dilatar belakangi oleh dominasi paradigma ataupun pemahaman positivistik yang ada pada abad ke-19. Sebelum memahami pola pemikiran Verhaeren, marilah kita pahami dulu paradigma positivistik yang ada pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Paradigma positivistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada kesadaran subjek. Dari kesadaran subjek ini kemudian dilakukan suatu pengamatan, eksperimen atau observasi yang dilakukan oleh para ilmuwan. Pengamatan, eksperimen, dan observasi ini kemudian dibuat untuk menjawab suatu hipotesa tertentu. Jika hipotesa tertentu itu sesuai dengan hasil eksperimen atau observasi ataupun pengamatan, maka akan dikomparisasi. Dari sinilah muncullah suatu teori. Maksud dari pandangan positivistik adalah suatu pandangan yang meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah harus pasti dan tidak boleh setengah-setengah ataupun berupa tafsiran-tafsiran belakang. Maka pandangan positivistik mengelakkan pada seluruh hal-hal yang berupa tafsiran-tafsiran belakang. Awalnya pandangan positivistik ini hanya berlaku untuk ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, ataupun biologi. Tetapi semakin hari, pandangan positivistik ini semakin merembet pada ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi. Dengan demikian, kian hari ilmu positivistik ini semakin merembet pada ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia. Paul Carl Verhaeren dengan tegas menolak metode dari ilmu pengetahuan atau sains pada kebebasan personal.
Ia menganggap bahwa ilmu pengetahuan ataupun sains tidak bisa mencapai suatu kebebasan personal dalam setiap diri manusia. Kebebasan personal ataupun individual yang dimiliki oleh manusia tidak tergantung pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Paul Calvert-Rabin juga mencetuskan suatu semboyan, yakni semboyan anti-metode. Hal ini ia cetuskan untuk melawan ilmu pengetahuan yang pada saat itu oleh seluruh para ilmuwan dianggap memiliki suatu metode yang universal dan bersifat kekal, artinya bisa berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan itu bersifat universal dan bersifat kekal menurut para ilmuwan. Feyerabend juga terkenal atas aksinya terhadap anti-ilmu pengetahuan, sebab baginya ilmu pengetahuan kerap kali juga melenceng dari tujuan utamanya. Maka dari itu, Paul Calvert-Rabin menolak atau anti terhadap ilmu pengetahuan. Paul Calvert-Rabin sangat terkenal dengan salah satu aliran pemikiran anarkisme epistemologis. Di sini ia berusaha untuk mengkritisi pandangan yang menganggap bahwa suatu metode atau aliran yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan menjadi suatu sistem tertentu saja yang paling benar. Baginya, ilmu pengetahuan belum tentu menjadi sumber satu-satunya kebenaran. Istilah anarkisme yang dilontarkan oleh Feyerabend memiliki maksud pada setiap aksi protes atau gerakan-gerakan yang berusaha untuk menolak terhadap ilmu pengetahuan atau segala sesuatu yang pasti atau mapan atau ultimate. Karena baginya, ilmu pengetahuan belum tentu menjadi sumber kebenaran yang sejati. Paul Calvert-Rabin juga menambahkan bahwa sejarah ilmu pengetahuan tidak hanya memiliki fakta-fakta atau kesimpulan-kesimpulan, melainkan juga memiliki suatu interpretasi-interpretasi yang dimunculkan oleh para ilmuwan terhadap suatu fakta dan problem yang muncul akibat adanya salah pemahaman oleh para ilmuwan sebelumnya. Feyerabend kemudian menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan hanyalah salah satu jalan dari ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Ia bukan menjadi satu-satunya ideologi, melainkan salah satu dari sekian banyak ideologi yang ada di masyarakat. Maka dari itu, Feyerabend mengatakan bahwa kita tidak perlu mengunggulkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan hanyalah salah satu pemahaman yang dimiliki oleh manusia dari sekian banyak ideologi atau pemahaman yang dimiliki oleh manusia.